kita temui ketika ada orang yang dikasih rezeki yang lebih oleh Allah, dia merasa berada sehingga dia biasa memandang rendah saudaranya. Bagi orang yang tidak punya, maka hal ini juga menjadi perhatian kita, bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, kita tidak boleh memiliki sifat yang angkuh maupun sombong. Karena kenapa? Karena hal itu dapat menjadi sifat yang buruk bagi diri kita. 3 hari berkumpul Rasulullah dengan sahabatnya, 3 hari juga Rasulullah mengatakan ini. Dan 3 hari pula ada seseorang laki-laki yang lewat di hadapannya Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Seseorang yang masih basah jenggotnya karena air wudu, dan dia menenteng sandal di tangan kirinya. 3 hari Rasulullah katakan, 3 hari pula orang ini lewat di depan sahabatnya. Sehingga sahabat Nabi yang bernama Amr bin As mau mengetahui mengapa orang ini spesial, karena dia sudah termasuk penghuni surga. Ketika seseorang ingin tenang dalam setiap harinya, setiap waktu, salah satu hal pokok yang paling penting kita selalu amalkan adalah zikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube Berita Kota Makassar. 1 informasi, 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Baik, sebelum saya lanjutkan obrolan Ramadan kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Baik pemirsa, kali ini saya telah kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi, yang memang sering warawiri di channel ini. Bahkan dalam 1-2 tahun terakhir sering hadir untuk memaparkan berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Nah, kali ini tamu saya Ustadz Jumardi SHIMH telah hadir di studio. Nanti akan kita bahas terkait dengan penyakit hati dan penawarnya. Saya sapa beliau, pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Siap-siap tempur lagi sebentar malam Ustaz ya? Insyaallah. Baik. Bapak pemirsa, tanpa saya harus berpanjang lebar lagi, pembahasan kita di obrolan Ramadan kali ini adalah penyakit hati dan penawarnya. Nanti akan dikupas tuntas Ustaz Ardi. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kama amarana linailir ridai wa sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwaha. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan man huwa khairu minhu wa ahsanu nadiya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ala bi zikrillahi tatmainnul qulub wa qala Rasulullah fi kitabil hadis iyyakumul hasad wa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatabah. Rawahu Abu Daud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan barakahnya kepada kita semua, nikmat iman dan takwa, begitu pula nikmat sehat dan kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat umur yang panjang. Sehingga kita masih dipertemukan di dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Dan untuk menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah, marilah kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi patokan bagi kita baik dalam berpikir maupun dalam bertindak.
Ada salah seorang Yahudi pernah menulis sebuah buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dan dia memasukkan nama Rasulullah di urutan pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia karena memiliki dua alasan. Yang pertama, karena Rasulullah memiliki tonggak sejarah, memiliki risalah menyebarkan agama Islam di Mekah dan di Madinah kurang lebih 23 tahun lamanya. Dan yang kedua adalah karena Rasulullah sewaktu hidupnya selalu memikirkan dulu umatnya sebelum dirinya sendiri. Baik pemirsa Berita Kota Makassar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini adapun tema bahasan kita yaitu terkait dengan penyakit hati dan penawarnya. Ada dua penyakit yang biasa terdapat dalam diri manusia. Pertama, penyakit medis dan penyakit non-medis. Penyakit medis ini itu bisa disembuhkan melalui perantara yaitu dokter, atau kita berkonsultasi yaitu di rumah sakit terdekat. Akan tetapi ada juga penyakit non medis, yaitu penyakit yang sering ada dalam diri manusia. Setidaknya ada 3 hal penting terkait dengan 3 penyakit hati ini yang setiap zamannya selalu ada dan ada. Yang pertama, yaitu hasad, atau biasa kita istilahkan iri hati maupun dengki. Dalam istilah kesehari-hariannya biasa disingkat dengan SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, atau susah kita melihat orang senang. Baik pemirsa, setidaknya dalam penyakit iri hati dan dengki ini ada 2 yang boleh kita iri terhadap orang lain, dan ada beberapa hal yang tidak boleh kita iri kepada orang lain. Hanya ada 2 yang boleh kita iri kepada orang lain. Pertama, iri karena orang lain mempunyai ilmu dan ilmunya itu dia pakai untuk kemanfaatan dunia dan akhiratnya. Dan ada juga yaitu iri terhadap hartanya orang lain, karena bukan kita iri karena banyaknya, tetapi orang lain, orang kaya itu memanfaatkan hartanya di dalam agamanya sendiri. Sehingga ketika 2 hal ini kita lihat dalam diri orang lain, maka boleh kita iri terhadap 2 hal ini. Tetapi ada juga hal yang tidak boleh kita iri atau dengki terhadap orang lain. Pertama, yaitu kita merasa gelisah hati kita ketika orang lain mendapatkan jabatan, ketika orang lain membelanjakan hartanya untuk kepentingan dunianya, mereka yang beli mobil, tapi kita yang merasa berputar-putar otak di mana mereka ambil uang untuk beli mobil dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Maka dari itu Rasulullah pernah mengingatkan terkait dengan hal ini. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, "Iyyakumul hasad," hindarilah, jauhilah itu hasad, iri hati maupun dengki terhadap orang lain. Mengapa demikian? Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena iri hati itu bisa memakan yaitu kebaikan. Kama ta'kulun nar hatabah, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi ketika ada orang yang selalu memiliki iri hati dalam dirinya, maka amal-amal kebaikannya itu terbakar seperti
api yang membakar kayu bakar. Itulah i'tibar di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah yang maknanya sangat dalam dan penting kita menjadi perhatian bagi kita semua. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah riya, yaitu selalu ingin mendapat pujian dari orang lain. Padahal hal ini juga tidak baik bagi dalam diri kita. Karena ketika kita merasa senang dipuji, maka biasa pujian itu bisa menjadi tidak baik bagi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, penyakit hati adalah angkuh ataupun sombong. Penyakit yang ketiga ini biasa kita temui ketika ada orang yang dikasih rezeki yang lebih oleh Allah. Dia merasa berada sehingga dia biasa memandang rendah saudaranya bagi orang yang tidak punya. Maka hal ini juga menjadi perhatian kita bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, kita tidak boleh memiliki sifat yang angkuh maupun sombong. Karena kenapa? Karena hal itu dapat menjadi sifat yang buruk bagi diri kita. Baik pemirsa Berita Kota yang berbahagia. Itu tadi beberapa penyakit hati. Dan bagaimana cara atau bagaimana apakah ada obatnya itu penyakit hati? Obat atau penawarnya. Yang pertama, ketika kita ingin menyembuhkan penyakit hati itu, salah satunya adalah caranya selalu berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Dengan engkau mengingat kepadaku, maka hatimu akan menjadi tenang. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa seorang yang memiliki penyakit hati senantiasa harus berzikir kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah bisa hati kita menjadi tenang dan penyakit hati itu tidak ada atau terhindar kita dari penyakit hati itu dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penawarnya penyakit hati adalah beristighfar. Barangkali di sela sholat 5 waktu itu pernah terbesit di dalam diri kita perasaan angkuh, sombong, riya ataupun iri hati terhadap orang lain. Maka itu bisa diampuni oleh Allah dosanya ketika kita selalu beristighfar minimal 3 kali setiap kita melakukan sholat 5 waktu. Yang ketiga, cara untuk menyembuhkan penyakit hati itu adalah mempelajari dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Terkadang ketika kita di rumah ataupun di dalam masjid, ketika kita sudah beribadah, kita sudah melakukan sholat, terkadang hati kita itu sudah tenang. Di situ biasa baiknya ketika kita sering memiliki ini penyakit hati, kita ambil Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena terkadang ketika Al-Quran itu kita buka secara acak, maka itu bisa menjadi seperti alfabetis. Artinya apa? Bahwa terkadang ketika kita membuka Al-Quran secara acak, ayat yang kita baca di situ terkadang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa menjadi renungan bagi kita bahwa ayat yang saya baca ini artinya itu sama dengan apa yang saya alami di dunia ini. Dan yang selanjutnya adalah cara untuk menyembuhkan penyakit hati itu adalah dengan berpuasa.
baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Karena ketika kita berpuasa, kita tidak berfokus lagi untuk memikirkan kekurangan orang lain, untuk membenci orang lain. Karena fokus kita adalah yaitu lapar dan haus. Dan itu menjadi salah satu cara untuk menghindari yaitu sifat penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah bergaullah dengan orang yang soleh. Orang yang baik akan bergaul dengan orang yang baik. Orang yang soleh akan bergaul dengan orang yang soleh. Maka kehidupannya dalam kesehari-hariannya itu akan mengikuti perlahan-lahan apa yang dilakukan oleh orang soleh. Mungkin sebelum kita akhiri, ada satu kisah yang ingin kami sampaikan. Kisah ini terjadi pada saat Rasulullah duduk bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah katakan pada saat itu bahwa yatlubul an ar-rajulu ahlu min al-jannah. Artinya bahwa Rasulullah katakan kepada sahabatnya pada saat itu akan lewat seseorang yang menjadi penghuni surga. Sehingga 3 hari berkumpul Rasulullah dengan sahabatnya, 3 hari juga Rasulullah mengatakan ini. Dan 3 hari pula ada seseorang laki-laki yang lewat di hadapannya Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Seseorang yang masih basah jenggotnya karena air wudu dan dia menenteng sandal di tangan kirinya. 3 hari Rasulullah katakan, 3 hari pula orang ini lewat di depan sahabatnya. Sehingga sahabat Nabi yang bernama Amr bin As mau mengetahui mengapa orang ini spesial. Karena dia sudah termasuk penghuni surga. Dia pergi ke rumahnya, Amr bin As. Dia amati setiap hari apa yang menjadi amalannya ini orang sehingga bisa menjadi penghuni surga. Setiap hari, setiap malam dia amati. 3 hari dia amati, dia bertanya. Sepertinya orang ini tidak memiliki amalan spesial. Tapi mengapa Rasulullah katakan bahwa dia adalah penghuni surga? Sehingga dia bertanya, saya kesini 3 hari mengamati engkau wahai laki-laki karena Rasulullah katakan bahwa engkau adalah penghuni surga. Laki-laki itu katakan kepada Amr bin As, wahai sahabat Nabi, saya ini tidak memiliki amalan istimewa. Tetapi saya tidak pernah terbesit di dalam hatiku memiliki rasa iri hati atau dengki kepada orang lain. Amr bin As mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan engkau menjadi penghuni surga. Karena setiap hari, setiap saat dalam hatimu tidak pernah memiliki iri hati ataupun dengki terhadap orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Irwan. Baik, terima kasih Ustaz Hardi. Menarik sekali ini pembahasannya terkait dengan penyakit hati dan penawarnya. Kita tahu yang namanya penyakit hati itu seperti misalnya tadi iri hati, dengki, hasad, sombong. Ini terjadi dari waktu ke waktu. Tidak hanya pada saat Ramadan, tapi selama 11 bulan sebelum masuk Ramadan, ini penyakit seperti ini selalu menggerogoti hati manusia. Nah ini ya kaitannya dengan iri hati tadi, hasad, dengki. Sebenarnya bagaimana menyikapi agar kita tidak selalu dihinggapi penyakit hati, Ustadz? Mungkin perlu ada resep yang lebih spesifik lagi supaya ini para pemirsa kita bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang harus dihindarkan. Silakan, Ustadz. Oke, baik. Ketika kita ingin konsisten, tidak memiliki sifat iri hati, dengki ataupun penyakit hati yang lainnya, karena tadi kami sampaikan hanya 3 ya pada umumnya, meskipun masih ada hal lain seperti berburuk sangka, kikir, itu semua merupakan penyakit hati. Bagaimana caranya supaya penyakit hati ini itu tidak pernah terbesit di dalam hati kita? Selalu kita merasa tenang dan sifat-sifat ini itu jauh di dalam perasaan-perasaan kita. Ada ulama yang mengatakan bahwa
ketika seseorang ingin tenang dalam setiap harinya, setiap waktu, salah satu hal pokok yang paling penting kita selalu amalkan adalah zikir kepada Allah. Dan zikir ini memang banyak, tapi salah satu zikir yang dapat menenangkan hati seseorang itu adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita baca zikir ini setiap saat, setiap waktu, maka sifat-sifat atau penyakit hati ini bisa menjauh atau bisa terhindar di dalam diri kita. Karena jujur memang penyakit hati ini ketika kita keluar dari rumah, kita melihat saudara sanak kita ada yang memiliki pencapaian di bidang tertentu, ada yang sudah membeli barang elektronik tertentu. Terkadang di situ biasa muncul pertama kali. Tetapi untuk menjaga hal itu agar tidak terbesit lagi penyakit hati, maka salah satunya adalah selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Karena ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Mungkin begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih sekali, luar biasa ini. Ya, baik pemirsa, ini penyakit hati sesungguhnya tidak nampak di hadapan kita. Kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Oh, ini orang, ini hati. Oh, ini orang sombong. Tidak. Tapi itu hanya nampak dalam sikap dan perbuatannya. Nah, oleh karena itu, ini yang mesti kita jaga dan kita jauhkan diri kita agar kita terjebak pada penyakit-penyakit hati ini. Tadi ada satu ayat Ustadz Ari sampaikan terkait dengan untuk menjaga agar kita tidak terjebak pada penyakit hati ini, terkait dengan perintah agar kita selalu berzikir kepada Allah. Nah, dengan zikir itu maka nantinya kita secara perlahan kita akan terhindarkan dari itu semua. Baik pemirsa, saya kira itu obrolan Ramadan kita kali ini, dan nantikan obrolan Ramadan kami di segmen-segmen berikutnya. Saya Irwan Lupus dengan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.